Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat dari daerah Lampung. Lampung sendiri sebenarnya memiliki banyak cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat loh. Berikut ini kita akan mempelajari cerita-cerita tersebut. Yang pertama yakni cerita tentang Candung Kawik. Menurut adat istiadat Lampung Pesisir, nama Candung Kawik merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang berguna bagi masyarakat. Seperti berdasarkan cerita masyarakat Lampung, Candung Kawik merupakan seseorang yang taat dan disegani oleh banyak orang. Suatu hari, desa Candung Kawik diterpa musibah berupa adanya angin kencang yang memporak-porandakan desa. Hal ini membuat Candung Kawik berpikir untuk bertapa meminta petunjuk agar mampu menjaga desanya. Akhirnya, ia berangkat bertapa dan sampailah di hutan yang sangat luas. Di hutan ini, ia bermimpi bertemu seorang kakek tua yang memberitahu agar Candung Kawik bertapa selama 45 hari 45 malam. Ketika ia terbangun, malam telah tiba, kemudian Candung Kawik melaksanakan tugasnya untuk bertapa. Selama proses pertapaan, banyak sekali godaan yang ia alami. Namun, ia tetap teguh pendirian sampai berhasil menyelesaikan pertapaannya. Dan pada malam terakhir, kakek tua kembali datang untuk memberitahu jika Candung Kawik sudah berhasil dan boleh pulang. Ketika pulang, Candung Kawik bertemu Ratu Angin. Kemudian mereka bertarung sangat hebat. Akhirnya, Candung Kawik memenangkan pertarungan dan membuat perjanjian dengan Ratu Angin agar tidak mengganggu kerabat dan keturunannya. Setelah kejadian ini, tak ada lagi angin kencang yang berani mengganggu masyarakat desa Candung Kawik karena Candung Kawik telah memiliki kekuatan untuk melawan angin. Berdasarkan cerita ini, sampai saat ini penduduk Teluk Semangka ketika mendengar deru angin selalu berkata, "Liu liu dak nyaku dang pai secadangan, si kamji anak umat ni Nabi Muhammad ri anak umpuni si Candung Kawik." Yang artinya, lewatlah angin jangan merusak, kami ini umat Nabi Muhammad dan cucu kandung dari Candung Kawik. Yang kedua, yakni cerita tentang Layang Pamuka. Sudah menjadi adat dan kebiasaan suku Lampung, setiap orang yang sudah berkeluarga harus diberi gelar oleh Tuha Batin. Gelar ini bertujuan untuk mengganti nama panggilan seseorang. Mengenai gelar Layang Pamuka merupakan jenis gelar masyarakat biasa. Nama aslinya yaitu M. Ilyas. Pada masa kecilnya, M. Ilyas harus merantau karena keadaan keluarga yang miskin. M. Ilyas merantau ke daerah Waimincang atau sekarang dikenal Pardasuka. Di sana, ia mendapatkan orang tua angkat yang sangat sayang kepadanya. Dan kemudian, saat setelah bertahun-tahun ia hidup bersama orang tua angkatnya, ia meminta izin kepada orang tua angkatnya untuk pergi menambah ilmu. Kemudian, M. Ilyas merantau ke berbagai daerah dan mendapatkan ilmu agama serta ilmu bela diri. Setelah dewasa, kemudian ia menikahi putri dari Haji Pimpinan Penyimbang Pujung dan bergelar Layang Pamuka. Suatu sore saat Layang Pamuka hendak mandi di kali, ia bertemu dengan seorang pendekar yang bernama Mahardan yang terkenal bengis. Mahardan iri kepada kemajuan Layang Pamuka dan menghina Layang Pamuka, tetapi Layang Pamuka menanggapi dengan santai. Karena semakin kesal, Mahardan memukul Layang Pamuka, dan saat bertengkar, Mahardan yang terkenal bengis dapat dikalahkan oleh Layang Pamuka. Sejak peristiwa ini terjadi, Layang Pamuka semakin banyak disegani oleh masyarakat dan hidupnya semakin sukses berkat kejujuran dan ketabahannya. Masyarakat menjulukinya sebagai Lamaung Nangun Nyegoko Tanggai, yang artinya harimau yang menyembunyikan kuku. Yang ketiga, yakni cerita tentang Syekh Dapur. Di sebuah kampung yang bernama Prabung, tinggal seorang bujang yang bernama Raden Sukat.
Sudah menjadi adat kebiasaan bujang yang sudah dewasa pasti ingin menikah. Selain itu, Raden Sukat juga menjalin hubungan dengan Raden Gayung, sehingga orang tua Raden Sukat datang untuk melamar Raden Gayung. Akan tetapi, dihina oleh orang tua Raden Gayung karena Raden Sukat orang miskin. Akhirnya, karena pernikahan yang gagal, Raden Sukat ingin bertapa untuk mencari ilmu agar disegani oleh banyak orang. Kemudian, ia bertapa di Gunung Rajabasa dan bertemu orang tua bernama Tuan Syekh Balung yang mengajarinya ilmu dan memerintahkan untuk bertapa selama 9 bulan. Dan dilanjutkan bertapa di sebuah batu Sangiang yang terletak di antara Pulau Majekti, Pulau Sertung, dan Pulau Senggerana. Setelah bertahun-tahun bertapa, akhirnya Raden Sukat telah membekali dirinya dengan ilmu yang tinggi dan kembali ke kampungnya. Setelah sampai, ia langsung menuju rumah Raden Gayung yang akan dijodohkan dengan orang yang sepadan. Namun, Raden Sukat datang melalui dapur dan menentang semua masyarakat yang berani melangsungkan perkawinan Raden Gayung dan penduduk setempat. Orang tua Raden Gayung tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya menyetujui pernikahan Raden Sukat dengan Raden Gayung. Dan setelah pernikahannya, Raden Sukat berganti nama menjadi Syekh Dapur karena telah datang melalui dapur tanpa diketahui oleh orang. Demikianlah beberapa cerita rakyat dari daerah Lampung yang masih berkembang hingga saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.